Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat dulu. Mau bagian apa yang mau saya ulang? Karena harusnya minggu-minggu ini kan UTS ya. Cuman saya kan biasa UTS-nya boleh dikerjakan kapan aja di mana saja. Ada yang pertanyaan silahkan tulis di chat. Saya masih monitor berapa 1-2 menit lagi. Kita akan share screen aja ya. Oke. Ini ceritanya. Oops, sorry. Oke. Alah sih. Oke. Jadi ceritanya saya ceritain aja deh. Ini bisa dilihat rekamannya di YouTube barangkali ya. Ayolah. Bisa dilihat rekamannya di YouTube. Masuk ke channel Ono Center. Mana dia? Ono Center. Oke, kita bisa masuk. Oke, kita masuk ke bagian videonya. Kita lihat beberapa video terakhir lah. Mana sih? Video terbaru. Oke, kita lihat beberapa video terbaru biar kebayang apa yang terjadi. Ini kemarin hari tanggal 21, sekarang tanggal 22, ini tanggal 21 saya memberikan materi untuk Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK dari DepQ yang terkait sama kuliah ya. Ini kemarin urusannya dengan DepQ. Kemudian saya juga sebelumnya saya rekam nggak ya? Kayaknya nggak kerekam kayaknya. Kayaknya tidak terekam. Oh, kerekamnya audionya doang kalau nggak salah. Jadi videonya nggak kerekam. Jadi tapi kira-kira hampir sama itu di Pemprov Banten. Jadi hampir sama antara DJPK sama DepQ sama Pemprov Banten hampir sama. Materinya saya tulis aja di sini di chat. Ini buat ngasih gambaran dunia kerja yang akan Anda lihat di depan tuh seperti apa. Jadi materi di DepQ kira-kira adalah, ntar silahkan lihat di rekaman videonya juga ya, tentang data analytics, terutama forecasting sama klasifikasi. Forecasting dan klasifikasi ini sama untuk semua lembaga pemerintahan. Mereka rata-rata butuh sekali urusan forecast ke depan. Jadi program pemerintah apa yang cocok untuk rakyat Indonesia. Klasifikasi contoh yang paling sederhana adalah klasifikasi dari data-data. Kita klasifikasi orang miskin lah, masalah stunting lah, masalah pengangguran dan sebagainya. Itu urusan klasifikasi. Jadi itu sangat dibutuhin banget dan orang pemerintahnya kesulitan buat dapetin ilmu yang seperti ini, gitu ya. Sebenarnya ilmunya Anda udah dapat semua. Jadi yang berapa minggu kemarin saya ajarin ya ilmunya gitu doang sih. Cuman nanti tinggal urusannya bagaimana kita pakai TensorFlow, keras dan sebagainya. Oke, ini satu data analytics. Kemudian yang lain yang juga dibahas urusannya dengan proses mining. Oke, ini terutama tujuannya untuk reformasi, bukan reformasi, salah, transformasi birokrasi lah. Oke, transformasi birokrasinya. Jadi ini dibutuhin banget proses mining, data analytics. Dua makhluk ini sangat dibutuhin lagi. Terus satu lagi lebih ke arah mana ya? Ini
Satu lagi sama masalah data, mereka nyebutnya sih data platform. Jadi mereka bingung untuk melakukan analisa seperti ini, mereka butuh platform seperti apa. Oke. Nah, Anda udah ngeliat platformnya. Saya pakainya Orange, saya pakainya Linux. Jadi yang namanya platformnya cuma seperti itu. Dan untuk melakukan ini, untuk yang kerjaan biasa aja, kita bisa pakai i5, memori bisa 8 GB. Oke. Cuman kalau yang mau rada enak ya pakai i5, pakai 32 GB. Kalau mau serius coding bisa pakai tambahin Nvidia. Nah, terus sisanya diatur-atur aja. Itu yang serius banget. Tapi nanti bentuknya lebih ke arah server ya kalau yang udah mainan kayak ginian. Tapi kalau buat Anda main, sebetulnya i5 udah mumpuni kalau buat belajar aja. Kayak saya ini demo-demo saya pakai i5 aja. Kebetulan laptop saya gara-gara udah mulai frustasi, akhirnya saya naikin ke 16 GB sih sekarang memorinya. Jadi memori yang saya pakai sekarang 16 GB di laptop. Di komputer desktop yang saya pakai sekarang 32 GB. Oke. Jadi kira-kira ini bisa dilihat nanti di rekaman videonya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana mereka berinteraksinya seperti apa, dengan saya juga bisa kelihatan. Gitu ya. Oke. Tolong UTS-nya dikerjakan. Coba saya lihat dulu di sini. Salah lihat. Saya masuk ke open course ya. Tolong UTS-UTS-nya dikerjakan supaya ada nilainya. Kalau nggak berabe urusannya kalau nggak ada nilai. Oke. Saya masuk ke 2024 -1. Kita masuk sini. Oke, kita Oke. Sebenarnya bukan pakai VGA sebetulnya, pakai Nvidia sih. GPU. GPU. Jadi yang dipakai bukan VGA-nya tapi GPU-nya, Graphical Processing Unit ya, GPU. Kalau CPU kan Central Processing Unit. Jadi yang disarankan pakai GPU. Cuman kalau kita datanya masih kecil-kecil aja sih itu jadi terlalu over. Jadi teknik belajar ya. Teknik belajar jangan pernah analisa data gede dulu. Analisa datanya kecil-kecil aja. Cuman kita ngelihat bagaimana si program itu jalan, bisa presisinya kayak gimana. Jadi jangan pernah pakai data gede. Kalau datanya kecil aja kita pakai CPU biasa juga nggak masalah sih. Sebenarnya itu kuncinya di sana. Ini juga kemarin sama DCPK sama Pemprov Banten dan sebagainya. Pas saya kasih lihat bagaimana teknik belajarnya, kan saya kasih lihat nih datanya saya pakai blow on banget sih. Coba saya kasih lihat ya. Yang sering saya kasih lihat ke anda juga sih sebenarnya sama aja. Ini dia Orange. Nah ini misalnya data yang ini ya. Ini datanya Excel kayak gini doang sih. Oke. Nih. Jadi datanya bisa kayak gini aja. Jangan pernah nganalisa pakai data gede dulu. Cuman yang penting kita bisa memperkirakan hasil yang benarnya seperti apa. Jadi analisa-analisanya pakai kayak gini aja sih. Jadi pakai cuman file Excel. Ini kan datanya cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 instance, 6 data gitu ya, 6 line. Udah. Kita bisa analisa si ininya algoritmanya bisa jalan benar apa kagak. Jadi jangan pernah pakai data gede dulu buat analisa, pasti tewas kalau data gede. Jadi biasakan pakai data kecil. Kalaupun kita ngambil dari Kaggle dan sebagainya, potong aja tuh data dari Kaggle-nya. Ambil sampel aja sedikit. Ini satu. Kemudian saya lagi koordinasi sama Pemprov Banten. Jadi mereka saya minta sampel datanya. Terus kalau udah ada sampel datanya, nanti kalau ada anda yang pengen ngutak-atik ngoprek, kita bisa ngoprek. Nah ini jujur mereka cari orang. Jadi si Pemprov Bantennya cari orang. Ini juga sama, saya ngomong sama orang-orang di DJPK, DPQ, mereka juga cari orang. Mereka baru dapat 1 orang
dari IPB atau dari mana gitu ya. Tapi saya bilang sama orang-orang itu, nggak bisa sembarangan sih ngambil orang-orang seperti ini, harus ada jam terbang, harus ada insting. Jadi insting itu dibangun kalau kita udah biasa nganalisa data-data tadi, ngeliat data terus analisa. Contoh, ini contoh sederhana aja, saya ngambil data seperti ini ya. Mana tadi tuh? Misalnya ini. Saya ngambil data seperti ini. Pertanyaannya kan kalau kita lihat data seperti ini kan ada AX plus B sama dengan Y. Nah, apa yang jadi X, ada apa yang jadi Y. Gitu ya. Nah, kalau saya waktu ngajar kan langsung saya kasih lihat, ini bisa jadi X nih, tahun jadi X, Y-nya bisa anggaran. Bisa aja Y-nya inflasi. Bisa aja Y-nya suku bunga. Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Cuman insting itu harus dibangun. Ngelihat bahwa ini X, ini Y, harus dibangun. Kita harus banyak latihan. Dari latihan-latihan itu kita bisa tahu mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Gitu ya. Oke, udah mulai kebayang dikit-dikit ya. Kalau Bapak silakan tulis di chat lah, kira-kira kayak gitu. Nah, saya pengen ngasih lihat urusannya nilai. Oke, ini balik lagi. Oke, sebagian besar masih pada jeblok ya. Nih. Oke, tuh nilainya masih pada parah semua. Tolong kerjakan UTS sama UASnya. Semua tolong kerjakan UTS UASnya. Yang nilainya bagus cuman Ibnu Maskun. Ini recommended banget nih berarti ya. Yang lain nilainya yang bagus lagi nih. Siapa nih? Ana Ihak. Ini bagus juga nih. Oke, jadi baru 2 orang yang bagus, yang lain 3 orang yang 2 orang. Ini Arif Kurniawan juga bagus. Oke, tolong yang lain yang nilai masih jelek, tolong kerjakan ujiannya. Jujur kalau saya pengennya Anda bisa lulus sebelum waktunya. Jadi sebelum saya memasukkan nilai ke akademik, nilai udah bagus semua, gitu. Jadi saya nggak pusing kepala. Itu ya, beres ya. Wah, Gifari masih jeblok tuh. Gifari mana Gifari lu? Nih Gifari, nilai lu masih 0 semua. Gifari masih 0. Gifari, ala ilaha illallah. Oke. Saya mah gampang orangnya, nilainya apa adanya saya kasih, soalnya ntar ke akademik. Jadi kalau nilainya 0 ya 0. Jangan sampai 0 lah, tidak baik. Oke. Oke. Gifari males, bro. Gifari sebenarnya bisa bagus sih kalau dia mau duduk dan ngerjain soal, jadi bisa. Oke, sekarang saya akan ulang lagi urusan ini ya, TensorFlow dan teman-temannya pakai Google Colab ya. Google, apalagi yang belum ya? Saya udah mulai bingung yang belum apa ya. Google Colab. Sorry, salah. Colab. Oke. Kemarin kan udah dibahas ya. Oke, kita cobain masuk yang rada gelo ya, machine learning. Kita coba lihat. Kemarin kan udah dicoba buat ini ya, linear regression ya. Ini yang ini ya udah. Ini kan udah ya. Linear regression. Jadi ini materi sekarang udah nggak ada di kuliah. Ada di kuliah tapi nggak akan jadi tes. Ini nggak masuk ke tes ya, tidak masuk ke UTS, nggak masuk ke UAS, tidak masuk ke nilai Anda. Jadi ini nggak akan membuat nilai Anda jelek. Kalaupun nggak bisa, nilainya nggak ada urusan, karena nilainya urusannya lebih ke orange yang gampang. Yang ini saya nggak mau maksa, tapi anak-anak yang ikut bangkit pasti dapat yang ini. Kalau bangkit dapat yang ini banget kalau bangkit ya. Dan saran saya, ini bangkit masih kebuka sampai tanggal 10 Juni. Pendaftarannya masih terbuka sampai tanggal 10 Juni. Jadi kalau Anda pengen ikut bangkit, silakan daftar sampai tanggal 10 Juni masih terbuka. ITTS baru berapa orang ya? Baru sedikit lah, hitungan jari orang yang masuk bangkitnya. Oke. Ini udah dibahas kemarin. Oke. Kita akan coba ganti topik lagi. Mundur. Susah. Kenapa nggak bisa? Sini ya. Oke. Nah tadi
si VPS biasanya minta pakai GPU. Oh iya, lupa satu lagi. Kemarin kebetulan saya ketemu sama orang-orang bisnet. Jadi ternyata di bisnet juga udah ada kayak giniannya, dan bisa dicoba sih. Jadi kalau Anda mau magang, bisa juga kalau magang ginian di bisnet. Kemarin ada satu mahasiswa yang kontak saya, mahasiswa ITTS, dia pengen magang. Akhirnya dia udah punya kemampuan routing dan sebagainya lah. Nah, kemudian dia, punya kontak nggak, magang di mana? Saya kenalin ke IDC. Jadi langsung diterima sama IDC-nya buat magang. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau bisa dikontakin. Cuman jujur ya, kalau bisa Anda harus perform waktu magang supaya bisa direkrut jadi mahasiswa di sana, jadi pegawai di sana. Kira-kira kayak gitu. Kalau jelek ya susah. Nih, ini mah enggak. Saya mau masuk. Ini mah cara bikin ini doang ya. Cara bikin apa sih namanya? Plot yang seperti ini. Oke. Saya masuk ke machine learning lagi. Jadi ini ada data science, ada machine learning ya. Kalau data science lebih analisa data, machine learning bener-bener codingan banget. Oke, sekarang saya pengen coba. Cari text classification kali ya. Text classification coba ini. Kita coba ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kalau udah kayak gini stres urusannya. Kita lihat secara umum aja codingannya seperti apa. Oke. Ini task classification biasanya dia pakai datanya IMDb. Datasetnya IMDb itu video film. Terus komentar orang tentang film tadi dianalisa. Tujuan akhirnya kita bisa dapetin kata-kata komentar positif sama komentar negatif sih, kira-kira gitu. Jadi dari IMDb ini kita bisa dapetin komentar positif negatif, kira-kira kayak itu cara berpikirnya. Nah di sini yang pertama kali import itu ngeload library yang kita butuhin. Ini cuma ngeprint versi berapa segala macam. Ini kita lihat dulu secara umum ya. Nah kemudian di sini IMDb-nya kebetulan sudah tersedia di library TensorFlow-nya. Oke, jadi IMDb datasetnya ada di TensorFlow. Jadi kita nggak usah download dari mana-mana, di TensorFlow-nya udah ada. Oke, namanya adalah IMDb Review, kira-kira kayak gitu. Nah kemudian di split datanya. Jadi data yang kita punya kita bagi dua. Ada yang buat training, ada yang buat testing. Jadi training itu buat dapetin modelnya harus dites. Antara data buat bikin model sama data untuk ngetes nggak boleh sama. Jadi kita bikin model pakai data yang mana, kita tes pakai data lain. Kalau datanya sama, pasti hasil training sama tes harus sama kan. Kalau datanya sama, beres urusannya. Kita bikin kacau sedikit. Jadi data training sama data tes beda. Oke. Terus dia adalah supervised learning. Supervised learning artinya udah dari data ini udah harusnya saya harus lihat datanya lagi. Harusnya dalam datanya sudah udah dikasih label. Kata-kata seperti ini positif, kalimat seperti ini negatif. Jadi udah ada yang ngelabelin sih. Jadi supervised itu ada labelnya. Kemudian dimasukinlah datanya ke, nah ini ada datanya, ada labelnya. Ini ada datanya, ada labelnya, gitu ya. Dia nge-split data sama labelnya pakai NumPy ini ya. Dia split datanya. Jadi kan tadi ada train data, di ini kan ada train, ada tes. Ini splitnya train sama tes. Kemudian train sama tesnya dipisahin antara teksnya sama labelnya. Oke, dah. Kadang-kadang kayak gini harus banyak nyontek karena kita kalau make apa sih namanya orange sih cukup ngeliat gambarnya kita udah mulai ngerti. Cuman kalau udah make masuk makhluk-makhluk kayak ginian, nah ini horornya nih soalnya ini saya juga nggak pernah hafal kayak ginian.
Jadi ini harus nyontek tool apa yang subroutine apa yang udah disiapin buat melakukan hal ini. Ini nyontek sih, asli nyontek. Kalau kita belum biasa, mendingan nyontek yang sudah ada. Tapi ngerti filosofinya aja. Jadi ini urusannya ngerti filosofi ya. Terus, oke. Terus di sini kita print data tesnya ada berapa, data trainnya ada berapa, data tesnya ada berapa. Dia kasih tahu ada 25.000, ada 25.000. Oke. Terus kita bisa lihat di sini isinya apa. Oke. Jadi ada 10 data test itu di print di sini. 10 line terakhir kayak gimana, kita bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah labelnya. Ini adalah apakah dia positif negatif, tapi dia kodenya 01. Oke. Coba itu ini kalau 0 itu artinya negatif nih. Ini negatif. I've been fall asleep during film. Ini negatif banget nih ya. Satu, yang ketiga negatif juga. Nah, ini positif nih. Georges, ini positif banget nih. Oke. Parah. Ini kalimatnya rese banget nih sebenarnya. Ngerti ya? Lo harus belajar bahasa Inggris makanya. Ini kalimatnya rese, tapi positif sih. Positif brengsek sebenarnya. Deh. Nah, ini saya bisa perhatiin dari sini sih array-nya gimana, antara si example sama labelnya kita bisa lihat. Nah, setelah kita punya itu dari data trainingnya, kita bikin model. Oke, cara bikin modelnya gimana? Ini cara bikin modelnya. Kita masukin dulu algoritmanya kali. Dia pakai keras. Oke. Data type-nya string. Dan ini dikasih label true. Oke. Nah, ini dia dapat dari mana ya? TensorFlow Hub Dev ini. Nah, ini buat apaan? Kagak tahu nih saya yang ini. Yang ini nggak tahu nih saya. Ini nggak ngerti. Ini nggak tahu nih buat apa. Harus coba sekalian saya belajar ya. Soalnya TensorFlow-nya udah bentar. Ada nggak di sini? For this example, we use the model from called Google NNLM. NN kemungkinan neural network ya. Di ini Google udah nyiapin rupanya ya. Dia udah nyiapin si Google nih. Sudah nyiapin modelnya, sudah disiapin buat melakukan algoritma buat dapetin modelnya, sudah siapin. Dia ini 50 apa ini kayaknya? Ini kayaknya ada 50 neural. Ini 50, ini ada satu lagi, ada dua nih ya. Ada yang 50, ada yang 128. Oke. Kalau yang lebih gede 108, konsekuensi dengan 108 proses ngitungnya pasti lebih lama. Jadi dia pakai yang 50. Dia udah kayak gini sekarang modelnya ya. Dulu saya harus masukin, jadi model ini saya harus masukin secara manual, saya harus bikin. Karena Google nggak nyiapin. Anda udah enak hidupnya. Ini udah disiapin, bajigur. Enak banget hidupnya ya. Jadi udah disiapin, tinggal kasih tahu aja. Cuman konsekuensinya ini masih banyak cerita yang lain, berarti dia variabelnya bisa banyak sih. Oke. Nah, terus let's now build. Bedanya model ini sama model ini apa bedanya?
Ini bingung banget nih, beda ini sama ini apa bedanya? Saya nggak ngerti bedanya ini sama ini. Yang ini yang biasa saya kerjain. Saya biasanya yang ini nggak dikerjain ini. Saya biasanya ini nggak dikerjain, saya loncat langsung sini. Saya ngasih tahu saya pakai keras akan ngomong ke TensorFlow. Kemudian dia bentuknya berurutan, sequential. Oh, H playernya diambil dari sini rupanya. Oke. Ini biasanya nggak ada saya. Ini baru nih. Nih TensorFlow yang baru kayak gini. Bisa diselipin kayak ginian ternyata. Jadi saya biasanya cuma ini aja, TF keras sequential. Ini diloncat nggak ada, langsung ke sini aja. Jadi ada 16 node, terus outputnya satu output tuh tadi nanti bisa jadi positif atau negatif gitu ya. Jadi si klasifikasinya apakah positif negatif. Oke. Dan ini ada relu, nanti ada macam-macam nih, relu segala macam. Jadi kira-kira kayak gini nih. Mungkin harus digambar. Pakai ini aja ya. TensorFlow relu. Nah, ini dia makhluknya. Ini makhluknya. Jadi kalau ngelihat yang ini, kalau kita ngelihat TensorFlow yang ini, ini ada input X dikali W, ini W-nya, terus ditambahin, ini layernya ada 2, jadi ada W1, W2 ya, 2 kali dia kali. Kalau cuman 1, ada yang sederhana nggak ya? Saya cari yang sederhana aja. Ini rumit semua sih. Satu layer. Nih. Jadi kalau satu layer, ini satu hidden layer, jadi ini input, ini output. Jadi ini adalah X-nya dikali W-nya, nanti dijumlah di sini. Ini kita punya dijumlah, nanti di sini biasanya ditambahin. Jadi kan ini ada pengali di sini, ada faktor pengali ya. Pas keluar sini dikali semua sama A. Jadi kalau tahu persamaan linear adalah AX plus B sama dengan Y. Ini A akan dikaliin 1, A yang ini kaliin 2 dan sebagainya. Jadi ada A kaliin 1, A2 kaliin 2, A3 kaliin 3 dan sebagainya. Kemudian ditambahin B sama dengan Y. Ini outputnya Y. Ada Y1, ada Y2 kebetulan di sini ya. Nah, yang seru di sini, ini kan kita nggak tahu dalamnya apa nih. Dalam ininya apa? Dalam ini terutama ya. Dalam ininya apa? Kalau saya tadi ngomongnya B doang. Nah, pada kenyataan hidupnya nggak seperti itu sih sebenarnya. Jadi, nah ini relu. Si B-nya tadi, B-nya bisa fungsinya seperti ini sih sebenarnya. B-nya seperti ini. Jadi dia bisa ini namanya sigmoid activation function. Di sini pakai tangan hiperbolik. Ini ada derivatif of sigmoid, ini derivatif of ini fungsi yang kita pakai ini. Ada juga yang fungsinya rada gila. Nah, ada yang fungsinya cuma gini doang. Jadi fungsinya macam-macam, B-nya itu bisa macam-macam. Artinya ini ada input X masuk dari sini, ini outputnya keluar ke sini ya, X ini atau keluar ke sana ya. Jadi kalau yang kayak gini, nanti dia kayak linear kayak gini, daerah sini linear. Tapi nanti kalau inputnya lebih besar daripada 1 atau lebih kecil dari -1, nggak keluar output apa-apa gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi inputnya akan kepotong. Jadi nggak akan ada outputnya hanya ada kalau sinyal input keluar di sini. Sinyal inputnya masuk daerah range ini. Hal ini dilakukan supaya nggak osilasi, nilainya dibatasin. Dia akan membatasi nilai. Fungsi seperti ini membatasi nilai. Kalau dia relu, dia bentuknya bukan kayak gini. Dia bentuknya kayak gini. Jadi kalau dinilai positif dia akan keluar output,
tapi dinilai negatif dia nggak akan keluar output. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini fungsi ini disengaja dimasukin. Nah, ini yang ini ada ya, ini fungsi-fungsinya ya, macam-macam fungsinya. Dan ini eksperimen loh. Jadi mereka eksperimen. Kalau gua kasih fungsi seperti ini, hasilnya gimana? Bagus nggak? Fungsi ini hasilnya kayak gimana? Jadi kalau kita lihat lagi sini, ini mereka nyebutnya activation function, itu B-nya sih sebenarnya. AX plus B, ini B-nya. Ini bentuknya relu. Gitu ya. Nah, coba bisa tanya ke Gemini lah, paling enak mah. Berterangkan berbagai jenis activation function di TensorFlow. Ini ada yang relu tadi gambarnya, ada sigmoid, ada tang hiperbolik, udah kita tahu. Ada leaky relu, itu berarti ada, kalau ini relu saklek ya. Pokoknya kalau ada X-nya di atas 0, dia keluar nilai. Kalau X-nya di bawah 0, nggak ada keluar nilai. Jadi outputnya 0. Kalau ini outputnya X. Kalau X di atas 0. Kalau ini 0. Kalau di bawah 0 X-nya. Nah, kalau yang ini leaky, ini dia ada bocoran. Ada bocoran. Terus ada lagi yang macam-macam, ada softmax, ada exponential linear unit. Nah, ini macam-macam. Ini semua eksperimen loh ini. Oke, tergantung kebutuhan dan karakteristik model yang kita mau pakai. Jadi masalah ini tadi, nentuin mau relu apa, kita eksperimen. Terus nanti kita harus tanya dulu, ini kodenya apa. Kalau relu tuh relu, kalau tanha tuh tanha, bisa kita atur. Kita bisa lihat efeknya juga sih ntar. Oke, saya nggak akan ngerubah ini dulu. Oke, terus ini bisa kita lihat algoritma yang dibangunnya seperti apa. Nanti keluar di sininya kalau dijalanin ya. Nah, setelah itu jalan, nah kita mulai jadi si model perlu didefinisikan fungsi buat ngukur, mengoptimasi perhitungannya dia. Jadi caranya mengoptimasi, dia mendefinisikan yang namanya loss function ini dia definisikan. Oke. Nah, loss function itu nanti yang ngatur mau seberapa yang mengatur bagaimana si algoritmanya supaya dia bisa presisi dapetin nilai. Nah, kita ngatur nih loss function yang dipakai seperti apa. Oke. Nah, ini nyontek dulu aja karena banyak pilihannya, ada beberapa sih loss functionnya. Nanti dia bisa ngatur. Kita bisa juga pakai mean square error gitu. Ini binary cross entropy bisa diatur juga. Jadi caranya si algoritma tadi memilih nilai A dari AX plus B-nya, dia ngitung errornya. Errornya tergantung mau error apa yang dipakai. Ini kebetulan yang dipakai adalah binary cross entropy. Bisa juga kita pakai mean square error, boleh sah. Bisa diatur semua ya. Jadi ini yang akan nanti mengatur si algoritma linear regressionnya supaya dia mau seberapa cepat dia bisa dapetin nilai yang akurat gitu. Oke, nah setelah dapat modelnya, nah kita mulai validasi si model tadi. Ini kita ngasih tahu dari sampelnya mau berapa yang mau dipakai buat validasi. Ini dikasih tahu di sini, kemudian di sini dikerjain. Oke, ini model fit untuk cari modelnya, kemudian dia akan
ngiterasi 40 kali, sekali iterasi 512 data yang dihajar, dicoba. Padahal kita tahu sampel kita ada 25.000 sebetulnya, cuman yang dipakai cuma 10.000 untuk ini kan, karena kita pakai partial. Kalau kita pakai seluruhnya nanti jadi lebih banyak lagi. Oke. Nah, ini kita pakai 10.000 aja, tapi kita akan ngetes 512. Sekali 512 dihajar 40 kali. Cobain 40 kali, dan kita bisa lihat loss-nya akan turun di sini. Ini makin ke sini makin turun. Ini harusnya kelihatan. Oke. Kalau akurasi naik ya, akurasi akan naik, loss-nya turun. Ini loss itu error lah kira-kira. Kalau akurasi tingkat keakuratannya dia, kalau kita lihat ke bawah, ini makin naik, hampir 86%, loss-nya turun, jadi ini akurasinya jadi 100%. Oh, ini yang nilai benerannya nih. Ini loss-nya jadi 10 pangkat 4 ya, akurasinya 100% kira-kira, setelah 40 kali itu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian kita evaluasi modelnya pakai tes sampel. Oke. Jadi urutannya adalah nih, kalau kita ini ya, kita ulang lagi ya. Saya ulang cepat aja ya. Ya, lihat di sini aja ya. Pertama kita setup si ininya ya, import semuanya, import TensorFlow, import NumPy, itu setup semua. Kemudian kita download datasetnya, terus kita ngatur mau datasetnya mau seperti apa yang dipakai, terus kita bikin modelnya. Model itu ininya ya, neural networknya mau berapa layer segala macam kita atur di sini. Kemudian kita set data untuk validasinya, mau berapa data yang kita pakai buat validasinya. Terus kita train model ini dapetin A dan B dari persamaan AX plus B sama dengan Y, kita dapetin A dan B-nya. Kemudian kita evaluasi A dan B-nya pakai tes data. Yang tadi train data dulu, yang buat yang ini semua. Yang di sini pakai train data ya, dari sini terutama ya. Di sini kita makainya train data. Setelah train data selesai, kita evaluasi pakai tes. Udah gitu kita dapetin gambarnya. Kira-kira kayak gitu, grafiknya. Oke, coba kita jalankan makhluk ini. Kita jalanin. Ntar, run-nya sebelah mana nih? Kok nggak ada sih? Oh, harus di copy paste dulu apa gimana sih? Ini run-nya nggak ada nih. Rese. Baru sadar kagak ada run-nya. Kumaha caranya? Oh, run in Google Colab. Oke, saya akan run di Google Colab aja. Harus diklik dulu. Nah, oke. Oke, saya akan run. Saya load. Oh, rupanya harus diklik dulu itu tadi. Oke, saya akan load ininya. Import-importnya, import NumPy, import TensorFlow, segala macam saya klik dulu. Jadi saya load dulu semua subroutine yang saya butuhin. Nanti akan keluar hasilnya di bawah sini. Jadi cara mainnya gitu aja. Jadi yang penting sih waktu melihat kayak gini, harus ada bayangan ini buat apa sih sebenarnya. Nah, ini keluar hasilnya udah beres. Jadi keluar versi apa, eager mode-nya true, hub versionnya berapa, GPU not available, nggak masalah. Jadi kita nggak pakai GPU. Sekarang kita load IMDb datasetnya. Kita download IMDb datasetnya. Kebetulan IMDb datasetnya ada di datasetnya TensorFlow. Jadi enak aja, tinggal klik ini aja. Oke. Ini udah di load, lagi loading. Oke. Terus dia split juga. Oke. Ini iya seru ya. Loadnya sih cepet.
Downloadnya sih cepet, splitnya yang susah. Lama dia motong jadi dua, soalnya kan total datanya ada sekitar 50.000, kita bagi dua datanya. Dia punya, oh ini ada unsupervised example juga ya, baru tahu saya. Oh, unsupervised yang ini nih, yang di split. Oke, udah beres, semuanya udah beres. Oke, sekarang kita coba print. Ada berapa entry di train example, ada berapa entry di test example. Kita coba print di sini. Ada 25.000, ada 25.000. Jadi setengah-setengah. Total data ada 50.000, setengah-setengah aja yang kita pakai. Sekarang kita coba print 10 data terakhir. Oke. Yang wish beda sama yang tadi ya, contohnya ya. Ini panjang. Oke, ini datanya. Nah, datanya mana yang negatifnya sama positifnya bisa kita lihat ke bawah. Ini labelnya. Ini 000111000. Jadi ini kita tahu yang ini adalah negatif nih. Sure, this one isn't really blockbuster, nor does it target such a petition. Jadi, nah ini jadi labelnya. Tapi di bagian example ini labelnya dibuang sih. Oke. Jadi ini kita pakai sih labelnya kalau mau enak sih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bikin si hub layernya. Ini hub layer buat apa? Saya masih belum biasa sama hub layer nih ya. Soalnya dulunya nggak ada. Stres. Jangan khawatir. Oke. Coba bentar ya. Saya tanya Gemini dulu ya. Apa fungsi hub layer? Apa fungsi hub layer di TensorFlow? Jadi caranya gitu kalau belajar. Sorry, ketutup. Mungkin Anda untuk membuat penggunaan modul pre-train. Oh. Oke, walaupun nggak ngerti, belum dapat, saya belum dapat instingnya ya. Penghematan waktu. Oke. Jadi kira-kira gini kalau digambarin ya. Saya masuk Miro aja biar gampang, biar kebayang yang dimaksudnya pre-train itu seperti apa. Saya udah mulai bisa ngira-ngira, tapi ini baru kira-kira ono aja ya. Oke, kita akan coba lihat ini. Nih, saya buang dulu. Mana nih? Nih ya. Nah, misalnya kita punya data. Punya data kayak gini ya. Ini punya data banyak lah. Ini punya data. Data-datanya harusnya titik-titik, cuman susah nyari titik mah. Jadi saya punya data banyak nih. Dah, oke. Kemudian saya harus tentuin garisnya. A-explosive sama dengan saya harus tentuin garisnya. Ini garis kan bisa saya enak jidat, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Sorry. Ini garisnya saya enaknya bisa kita taruh nih sebenarnya. Ini masalah, naruh sembarangan tuh bahaya. Karena kalau naruh sembarangan kayak gini, padahal kita tahu garis yang benernya sebenarnya yang ini ya. Garis benernya kan yang ini kira-kira. Ini garis benernya kira-kira ini. Terus kita naruh sembarangan, kemungkinan buat dapetin garis yang benernya jadi lama. Kira-kira kayak gitu.
Jadi ini masalah naruhin garis AX plus B sama dengan Y kan garis aja. Nah, kita naruh garisnya di mana supaya bisa cepat dapat garis yang ini. Nah, kalau kita sembarangan, lama nih urusannya. Ini saya buang lagi. Sorry. Delete. Ini delete. Sorry. Ini delete. Oke. Jadi kita pengen dapetin garis yang ini. Jadi supaya bisa cepat, kita pakai H-player tadi pre-train, dia narik garisnya di sini misalnya. Jadi cepat dapatnya. Jadi kalau saya baca sepintas tadi, H-player itu kayaknya lebih buat dia akan naruh garis yang bagusnya, yang udah lumayan bagus. Jadi kita bisa dapatnya cepat sampai sini. Kalau nggak dikasih ginian, bisa lama dapatnya. Makanya saya tadi bilang, di awalnya saya nggak pernah pakai gituan. Ini baru pakai gitu. Jadi ternyata udah ditambahin sama si Google supaya proses dapat garisnya lebih cepat. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi jangan khawatir, Ono sambil baca sambil belajar sih sebenarnya. Ih, gue bukan robot. Nih kira-kira kayak gitu ya. Sekarang kita akan lanjut. Nih ke bawahin. Nah, setelah kita dapetin H-playernya, kita bikin modelnya. Modelnya kita pakai sequential. Layernya ada 16 node. Kemudian aktivasinya relu. Kemudian dance-nya 1. Oke. Kita hajar. Jadi kita tahu di sini ada input layernya, ada outputnya ada 50 nanti berhubungan sama 16 nanti disaling berhubungan lagi ke 1 node. Kira-kira kayak gitu. Jadi input 50 ngomong. Jadi kalau kita ngerti ininya ya, ngerti neural network, nah ini kita lihat dari hasil akhirnya dia. Mana tadi teh? Ini ya. Ini ininya ada 16. Ini ada 16. Terus outputnya cuma 1. Ini outputnya 2. Yang ini ada 16. Hiddennya ada 16. Terus ininya 2 kalau yang gambar ini ya. Kalau yang di sini outputnya 1 sebenarnya. Cuman dia punya input 16. Kemudian 16 ini ada inputnya 800 ini. Terus ini bentar, kelas layernya apalagi nih, nggak tahu nih. Outputnya 50. Ini paling enak pakai gambar sih sebenarnya. Cuman gambarnya kagak ada, bingung dah gue. Jadi kira-kira mainnya layer-layer ini yang dia gambarin sih sebenarnya. Gitu ya, mudah-mudahan agak kebayang. Cuman yang saya bingung ini makhluknya makhluk apa nih? Kalau ini 2 gampang. Keras layer itu dance. Coba tanya Gemini lagi kepaksa. Bedanya keras layer dengan dense layer di TensorFlow. Fully connected. Sialan semprul. Tapi kenapa di sini jadi ada 2? Jadi keras layer sama dense itu sama. Setan dasar. Oh gitu. Ini kecampur antara dense layer dense. Oke. Ini istilahnya suka bulak ngaco ini makhluk ini ya. Ini dense layer ya udahlah, nggak tahu dah. Oke, sekarang saya harus satu-satu soalnya ngejalaninnya, kalau nggak kacau dia. Coba ini ke atas.
Ini udah. Oke. Setelah urusan ininya selesai, bikin layernya selesai, sekarang kita urusannya bikin loss function. Loss function sama optimizernya apa, dan ini kita compile, si keras kita compile jadi algoritma modelnya. Oke, ini model compile. Jadi si model maksudnya algoritma untuk cari algoritma buat nyari AX plus B-nya itu di compile. Kita ngasih tahu optimizernya tuh ini algoritma yang buat ngerakin garis-garisnya. Algoritma yang buat nyari A dan B-nya itu namanya optimizer. Kebetulan namanya adalah Adam. Yang ini optimizernya Adam namanya. Ada beberapa optimizer, yang ini kemudian dipakai Adam. Kemudian kita kasih tahu juga untuk ngitung errornya pakai binary cross entropy, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita compile si modelnya. Udah di compile, sekarang kita set data buat validasinya. Kita set jadi X value partial X train, Y value partial Y trainnya kita set udah dari train example, dari train labels sudah dimasukin. Ini 10.000 data terakhir yang dipakai, masukin. Kita jadi punya X sama Y seluruhnya maupun yang parsialnya punya. Kemudian kita train si modelnya kita train. Model yang ini adalah model yang di sini yang kita compile. Oke. Nah, kata-kata fitnya itu maksudnya adalah kita ngegerakin si garis ini supaya dapat error yang paling minimal. Jadi dia betul-betul pas. Kalau bahasa orang-orang yang pakai lagi ngepas baju kan fitting gitu. Kalau baju kan suka gitu ya, perempuan biasanya tuh. Kalau beli baju saya fitting, kata kunci yang dipakai adalah fitting. Fitting itu ngepas. Bagaimana kita ngepasin si baju. Kalau di sini kita ngepasin si garis supaya errornya seminimal mungkin. Jadi itu fitting tuh, itu maksudnya. Jadi ini model fit, parameternya adalah X, Y, terus berapa kali dia iterasi, batch size-nya tiap sekali iterasi 512 yang dihajar. Terus untuk validasinya pakai X-file sama Y-file, gitu ya. Coba kita jalankan, nanti dia mulai ngitung. Nah, ini perhitungan yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Oke, kita lihat akurasinya. Nih, liatin ya. Tiap kali dia naik, harusnya akurasinya makin naik, loss-nya makin turun. Kira-kira gitu. Nih, lama juga ya. Oh, ini naik nih akurasinya. Sekarang udah 51, 52, 53. Kalau di dalam persen jadi 55%, kayak gitu ya, dalam persen. Kalau jadi loss-nya makin turun ke bawah, akurasinya makin naik ke atas, kira-kira kayak gitu. Loss-nya yang ini yang dihitung pakai binary cross entropy. Dia ngitung errornya sih sebenarnya. Nah, ini udah dekat. Ini lama banget ngitungnya, men. Ini baru epoch yang pertama, ini epoch kedua. Jadi kita kerja sampai 40 epoch. Mabuk dah lu. Tapi tolong dilihat ininya ya. Ini akurasinya masih 72%, ini udah 76% sekarang. Dan loss-nya ini 63%, errornya 63%, 0,63, yang ini udah 0,57, turun. Jadi dia menuju 0 loss-nya, akurasi menuju 100%, kira-kira kayak gitu. Sekali run ini 30 ini selama 60 detik. 2 detik per step. Ini udah makin cepet nih. Oke. Nah, ini ya kita harus nunggu. Ntar nanti kalau udah dapat, ntar bisa ke bawah lagi kan? Nah, di sini
Kalau udah dapat ini kan make train data yang kita cek. Kalau udah dapat, ini harusnya jangan 40 ya. Gue stop aja dulu lah. Nih, stop aja biar ini. Saya ganti ya. Jangan 40, saya pakai 3 aja. Males nunggu. Oke, saya pakai 3 aja. Jadi saya pakai 3 doang ya. Ini batch size-nya juga harusnya dikecilin lah biar nggak terlalu lama. Jadi saya pakai 3 kali, udah gitu batch size-nya bisa kita kecilin juga sih harusnya. Tapi konsekuensinya adalah nanti akurasinya jadi jeblok sih sebenarnya. Akurasinya akan jadi jeblok. Oke. Nah ini akurasinya ngambil nerusin yang tadi rupanya. Oke, ini yang pertama udah 4 detik lagi, 1 detik. Nah, udah akurasinya udah 88% ya. Sekarang dia akan yang kedua. Ini udah 90%. Ini nerusin yang tadi rupanya dia. Bagus aja sih. Saya 3 aja biar cepet hasilnya, nanti kita coba lihat efeknya. (17, 18, 19, 20, 13, 12 detik lagi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, yang terakhir. Ini udah 91, 86 dia dapatnya. Ini hitung lagi. Ini udah paling akhir. Sambil nunggu ya. Jadi kemarin ada teman-teman dari G2 Academy, dia bawa gandeng vendor namanya JetBrains. Oke. Jadi mereka akan buka peluang buat Anda magang, khususnya buat bantu bikin training material, buku dan sebagainya. Gitu ya. Siapakah itu JetBrains? Kalau udah pernah coding Android, ada yang namanya Android Studio, ada Kotlin. JetBrains adalah yang bikin itu, gitu ya. Jadi nanti ada kesempatan, ini baru tektokan sama mereka lagi, mereka akan ngasih kesempatan mahasiswa ITTS buat magang di situ, gitu ya. Nah, ini udah dapat akurasi. Jadi kita udah dapat modelnya sih sebenarnya dari sini, A dan B-nya dapat dengan cuman 3 kali epoch ini ya. Sekarang kita lihat, kita evaluasi modelnya dengan tes example sama tes labels-nya. Coba kita lihat kalau kita tes dengan ini dapatnya kayak gimana. Oke, ini akurasinya. Ini kita lihat dengan tes akurasinya dapat sekitar udah 85%. Loss-nya sekitar 33. Ini loss-nya 0,31 ya. Di sini masih belum sampai 31. Cuman akurasinya ini 87, di sini 86. Jadi antara tes sama apa sih namanya? Ini tesnya masih di bawahnya ini pasti biasanya. Kalau dibikin lama ya kemungkinan dia akurasinya lebih bagus sih. Cuman tadi saya potong ke 3 aja ya, soalnya males nunggu. Kan kita cuman ngasih lihat aja bagaimana prosesnya. Setelah ini dapat, nanti kita bisa plot sih di sini. Nah, kita bisa lihat historinya. History itu perjalanan si error sama akurasinya bisa dilihat harusnya. The model should get closer to 95. Ini kayaknya susah dapat 95 karena saya cuma 3 kali. Kalau model 95 harus lebih banyak dari 3 kali. Cuman ini kan buat contoh buat anda aja. Tapi ini udah dekat 87% sih. Ini udah hampir 86%. Jadi lumayan oke lah. Dengan cuma 3 kali aja dapatnya hasilnya masih oke. Ini bentar lagi selesai. Ini dia ngetes pakai tesnya dia semua ya. Itu ada berapa? 25.000 data tes. Dites semua, udah gitu diukur lossnya sama akurasinya dia. Diukur. Ini
udah 86%. Targetnya sekarang 87% sih. Ini dengan cara yang blow on, dia bilang. Cara yang naif, cara yang blow on, biasanya dapat sekitar 87%. Nanti bisa dioprek-oprek sih, nanti parameter-parameter bisa oprek-oprek ya. Silakan dioprek, dirubah-rubah, nggak masalah sih. Jadi cara mainnya gitu sih sebenarnya. Kita ngoprek parameternya. Oke, 82 sampai selesai. Udah belum? Oh, dia harus ngeprint. Kalau udah, kita bisa ngelihat historinya dia sih, model fitnya tadi ya. Coba kita print di sini, keluarnya apa? Keluar kagak nih? Ini 2 jalan sekaligus. Ya ini belum full selesai sih sebenarnya, males nunggunya. Bisa keluarin kagak dia? Ngamuk, nggak mau ngeluarin dia, parah. Harus nunggu selesai, lama banget, males. Waduh, lama nunggunya. Oke, coba kita coba jalankan. Nih hasilnya, trend lossnya turun, sementara validation lossnya kira-kira kayak gini. Ini waktu training ya, ini waktu validasi, bisa kita lihat. Terus yang ini coba kita lihat lagi adalah ini dari akurasi yang atas. Oke. Ini trend validation akurasi, yang di atasnya trend validation loss. Yang atas ini lossnya. Loss itu harus turun. Loss itu error ya. Errornya harus turun. Sementara ini tingkat keakuratan. Ini mendekati 80, ya masih 80-an persen lah. Yang bagusnya sih 100%, tapi kita lihat dia bisa naik, yang ini turun. Dan ini epochnya kita cuma pakai 3 kali kan. Nah, kelihatan dia efeknya kayak gimana. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita analisa seperti ini, kira-kira kayak gini. Nah, setelah kita punya model, ini kita dapat model sih. Jadi modelnya tuh ada di model tadi, fit. Jadi model fit ini kita dapetin model sih sebenarnya. Nah, kemudian nah di sini ini kita sampai evaluasi modelnya aja. Jadi nanti harus cari-cari di TensorFlow. Kita udah punya model, kita punya data baru, tapi kita nggak punya label gitu. Kita masukin data baru, labelnya hasilnya nilainya berapa. Itu buat melakukan prediksi klasifikasi ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, dia termasuknya positif negatif gitu kira. Dari model ini kita nanti bisa dapat kira-kira kayak gitu. Oke. Kira-kira gitu gambarannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Silakan diutak-atik ngoprek. Tolong kerjakan kuis UTS UAS-nya supaya nilai Anda bagus, supaya bisa lulus dengan mudah dari Ono. Keterlaluan aja sih kalau saya nggak lulus. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.